Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan diberi kesehatan yang baik. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing, meskipun melalui streaming pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur karena anugerah Tuhan kepada kita. Sebelum kita beribadah, kita mari bersama bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu Besar Setiamu. Bagaimana kita boleh merasakan kesetiaan Tuhan yang memberikan kesehatan kita baik-baik saja dan memberikan keadaan kita yang boleh hidup hingga hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Ku sediakan. Besar setiamu kepadaku.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ketika kami menyanyikan lagu betapa besarnya setia Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kita merasakan pada saat-saat susah, pada saat di mana pandemi COVID-19 ini melanda dunia, tetapi kesetiaan Tuhan masih menyertai orang-orang yang senantiasa beriman kepadamu. Kami tahu bahwa meski kami suka, meski kami tidak suka, itu adalah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Di balik daripada sukacita, di balik daripada ketidaksukaan kita, itu ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa hanya menerima berkat Tuhan hanya yang baik. Kalau kita sukses, kita katakan itu adalah berkat-Mu ya Tuhan. Tetapi kalau kita sedang menghadapi masalah, dapatkah kita masih mengingat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita merasakan dunia ini tidak ada keadilan, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan begitu setia. Kita tahu dari hari ke hari Tuhan memberikan matahari kepada kita. Tuhan memberikan hujan kepada kita. Baik yang membutuhkan hujan maupun yang tidak membutuhkan hujan. Tuhan, manusia memandang Tuhan hanya karena sering berdasarkan kepentingan diri sendiri. Yang membutuhkan hujan berkata, mengapa Tuhan tidak mendatangkan hujan? Yang tidak membutuhkan Tuhan, mengapa Tuhan turunkan hujan terus? Itulah keluh kesah manusia. Pada saat sekarang ini, pandemi COVID-19 ini, mungkin di balik semua ada rencana Tuhan untuk kita semua. Kita tidak tahu apa menjadi kehendak Tuhan, tetapi di balik semua ada rencana Tuhan yang maha indah. Tuhan, biarkanlah pada pagi hari ini kami boleh ikut merasakan betapa sukacitanya kami, kesetiaan Tuhan di dalam menguatkan hati kami, kesetiaan Tuhan di dalam menghibur hati kami. Kami bersyukur kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhir. Kami boleh bersukacita, kami boleh menyanyi nyanyian yang memuji-Mu, kami boleh mempersembahkan persembahan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus yang ada di rumah, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat
dipersilakan duduk. Kita akan menyanyi sebuah lagu dengan judul Nyamanlah Jiwaku. Lagu ini mencerminkan bagaimana seseorang yang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Orang ini bukanlah orang biasa. Orang ini adalah orang yang dikatakan seorang yang pengacara, seorang kaya. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan, ketika ditinggal oleh anak-anaknya, keempat anaknya meninggal. Dan ketika berkali-kali dia ditimpa musibah. Pengarang ini yang bernama Horatio, dia mengarang lagu ini, yaitu dengan judul Nyamanlah Jiwaku. Walaupun susah, tetap di dalam kehidupannya dia merasa aman di dalam bimbingan Tuhan. Kita akan menyanyi Nyamanlah Jiwaku. Bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita menyanyi nyamanlah jiwaku. Seolah-olah walaupun masalah begitu besar dalam kehidupan kita, tetapi dasar iman kita kalau boleh bersandar kepada Tuhan, walaupun kita susah, walaupun begitu banyak masalah yang menimpa kita, kita akan nyaman. Kita akan seolah-olah Tuhan senantiasa menopang kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca responsoria yang kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 1. Kita akan membaca dari ayat ke-1 hingga ayat ke-6. Kita akan membaca bersahutan. Saya akan membaca ayat ke-1 dan jemaat membaca ayat ke-2. Pada ayat ke-6 kita membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Rika, kita menyiapkan hati kita. Kita menyiapkan roh kita, supaya roh Allah yang maha hidup di dalam diri kita. Roh yang hidup di dalam diri kita, kita akan menang di dalam setiap persoalan apapun. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan dengan nyanyian Roh Allah Maha Hidup. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup, bangkitkan
kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Evangelis Rika. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama, kita satukan hati, kita masuk di dalam doa sebelum kita masuk di dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami datang padamu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang besar pada kami pada hari ini. Perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami boleh mengecap kebaikan Tuhan ketika kami boleh diberikan kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang hadir di antara kami, menguasai hati kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah dasar yang benar. Kita diajak untuk boleh belajar memiliki dan membangun dasar yang benar, yaitu di dalam pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, khususnya di dalam menghadapi kesulitan, di dalam masa-masa pandemi COVID-19, kita senantiasa diingatkan. Ada begitu banyak hal dan peristiwa yang membuat kita makin teguh memegang dasar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Ada satu kisah yang tadi dinyanyikan di dalam pujian It Is Well, Nyamanlah Jiwaku. Lagu ini ditulis oleh seorang bapak yang bernama Horatio Spafford. Musik ini dibuat oleh sahabatnya yaitu Philip Paul Bliss. Bapak ini, Horatio Spafford ini lahir pada tanggal 20 Oktober 1828 di Luxembourg, New York. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses di Chicago. Dia memiliki istri yang bernama Anna Spafford dan 5 orang anak. Yang pertama anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Pada tahun 1860 keluarga Spafford merupakan salah satu keluarga terpandang di kota Chicago. Dan Horatio mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi di dalam bidang real estate dan di sepanjang tepi danau Michigan. Di dalam kehidupan yang sedemikian luar biasa berkelimpahan, dia menjadi seorang yang aktif di dalam jemaat gereja Presbyterian. Tetapi kehidupannya berubah di dalam tragedi yang pertama. Pada tahun 1870, ketika putra satu-satunya yang berusia 4 tahun meninggal akibat demam berdarah, menjadi sebuah titik balik di dalam dirinya. Tragedi melanda kembali ketika pada tahun 1871 terjadi sebuah kebakaran yang hebat di kota Chicago. Great Chicago Fire yang menyapu habis semua aset real estate-nya. Dia harus kehilangan tempat tinggalnya. Dan ketika dia akan menenangkan dirinya pada tahun 1873, sahabatnya seorang penginjil Amerika yang terkenal yaitu D.L. Moody berencana mengadakan pertemuan penginjilan di Inggris. Sehingga Horatio punya rencana membawa istri dan membawa anak perempuannya untuk menghadiri pertemuan itu. Ketika dia akan bersiap berlayar untuk menaiki kapal uap Prancis yang bernama Val de Havre dari pelabuhan New York, dengan melintasi Samudra Atlantik, sesaat sebelum kapal itu meninggalkan pelabuhan, Horatio terpaksa harus menunda keberangkatannya karena urusan yang penting dan tidak bisa ditunda. Istri dan keempat anaknya telah berangkat dan Horatio berjanji akan segera menyusul setelah urusannya selesai. Kapal Val de Havre itu bertabrakan pada malam tanggal 22 November 1873 terjadi tragedi besar menimpa keluarga Spafford dan kapal Val de Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris yaitu The Lord Earn. Hanya dalam tempo 12 menit Val de Havre itu tenggelam dan menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio yaitu Annie, Maggie, Bessie dan Tanetta. Anna Spafford termasuk salah satu dari 47 orang yang selamat. Istri dari Horatio Spafford ini berkata bahwa di tengah-tengah kondisi kapal yang tenggelam itu, dia tidak bisa menyelamatkan bayi yang ada di dalam gendongannya. Di dalam rasa sakit yang luar biasa, dia berkata,
Ana, istri dari Bapak Spahwat berkata, Tuhan memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka diambil dariku dan suatu hari nanti aku mengerti mengapa ini terjadi. Di dalam kondisi yang demikian, dia menyampaikan telegram kepada suaminya Horatio yang bergegas menyusul dia untuk menemani Ana di sisi-sisi masa yang berat itu. Dan Horatio di tengah masa yang tidak bisa tidur, mengingat wajah keempat putrinya yang meninggal di tengah-tengah Samudra Atlantik, bersenandung dan menulis di dalam secari kertas, "It is well, the will of God be done." Hal ini baik dan kehendak Tuhan terjadi. Di tulisan lagu itu menjadi lagu yang terkenal, lagu hymn, yaitu "It is well with my soul." Jiwaku sanggup menerima cobaan ini, atau dalam terjemahan bebasnya dikatakan jiwaku baik-baik saja walaupun didera penderitaan. Dan ketika dia bertemu dengan istrinya, kita tidak kehilangan anak-anak dan kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara. Berjalannya waktu, pada tahun 1876 Horatio mendapatkan putra kembali. Dan putra mereka yang terlahir itu meninggal kembali. Dia dikaruniai seorang putri yang bernama Berta, dan 2 tahun kemudian lahir anaknya putri juga bernama Grace. Dia harus kehilangan putranya kembali di usia ke-4 tahun dengan penyakit yang sama seperti kakaknya. Dan sesuatu hal yang menarik di dalam kehidupannya, dia tidak lagi diterima jemaat di gerejanya pada bulan September 1881. Sehingga dia mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan American Colony untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Dan kelompok ini dikenal dengan nama Jerusalem. Ketika dia melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang miskin, merawat orang sakit, dan menampung anak-anak tunawisma, sempat Horatio berkata, kesalahan apa yang terjadi? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar yang dipikirkan oleh anak perempuannya yang bernama Betsy. Tapi dia berkata, ayah yakin bahwa Allah itu baik dan ia akan melihat anak-anaknya lagi di sorga nanti. Dan hal ini menenangkan dirinya. Bagi ayah, keadaan itu seperti melewati lembah bayang-bayang maut. Tapi imannya bangkit dan kuat di laut lepas, dekat tempat di mana anak-anaknya tewas. Ayah menulis lagu hymn yang menenangkan banyak orang ini. It is well, it is well. Lagu yang luar biasa bagaimana Horatio merasakan bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong, Juru Damai yang memberikan ketenangan dan yang tidak pernah meninggalkan dia. Di masa dia bersuka cita, bahkan di masa duka cita, ada penghiburan dari Tuhan. Pada hari ini kita bersama, kita akan membaca dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai yang ke-11 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus menganalogikan keberadaan jemaat Tuhan sebagai sebuah bangunan yang sedang dibangun, di mana sang pemilik bangunan adalah Allah Bapa sendiri. Ia bertindak sebagai ahli bangunan. Dalam bahasa Yunani, ahli bangunan ini arkitekton, bertugas bukan hanya sekedar merancang bentuk sebuah bangunan agar tampak indah dari luar saja, namun juga bertugas untuk memilih bahan-bahan material yang utama, apa yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut, dan meletakkan bahan yang benar untuk bagian dasarnya. Dan ketika kita boleh mengamati hal ini, kita boleh melihat dibutuhkan bukan saja ahli bangunan, tapi bangunan yang punya dasar yang kuat, yang benar, yang teguh. Kalau kita boleh memperhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, mengingatkan kepada setiap kita, dasar kita yang benar, dasar kita yang teguh yang diletakkan adalah Yesus Kristus. Ketika kita boleh memperhatikan juga firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 18, dia berkata, ia menekankan bahwa jemaat yang didirikan itu harus berdiri di atas batu karang, sehingga alam maut tidak akan menguasainya. Dasar batu karang yang dimaksud adalah diri Yesus Kristus sendiri. Artinya keberadaan jemaat Tuhan haruslah didirikan atas kehendak dan kebenarannya.
dan dibangun menggunakan bahan dan caranya sendiri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada setiap kita, apakah kita bisa mengatasi dan menghadapi tantangan di tengah-tengah epidemi corona atau COVID-19 ini. Mungkin ada yang mengalami rasa kesedihan karena ada keluarganya yang sakit. Ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada yang terpisah kota, jarak negara, tidak bisa berkomunikasi secara tatap muka langsung oleh karena kondisi yang ada. Tapi mari kita tetap berdiri di dalam dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga tetap melakukan bagian kita, punya kerelaan hati, mewartakan kasih Kristus. Dengan kita boleh mendengar segala keluh kesah teman-teman kita di atas batu karang yang teguh, kebenaran yang sejati firman Tuhan, itu yang meneguhkan kita. Kita dipakai sebagai alat-alat Tuhan. Oleh karena itu kita diingatkan pada hari ini. Ada 3 macam dasar kebenaran yang meneguhkan kita, antara lain yang pertama. Dasar yang pertama adalah dasar yang benar merupakan kekuatan bagi orang percaya. Amsal 10 ayat 25 berkata, bila taufan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita menjadi anak-anak dan pengikutnya, perjalanan hidup kita lancar. Tapi ada sedikit masalah yang akan kita hadapi. Kita akan menghadapi masa-masa panas terik, hujan badai, bahkan kondisi yang kita alami yang tidak bisa kita duga. Tapi Tuhan memberikan janji. Dia berjanji menyertai dan tidak meninggalkan kita, tetapi memberi kekuatan dan kemenangan. Ciri orang percaya yang bijaksana dan orang yang benar. Dikatakan juga di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24 mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap orang yang merenungkan firman Tuhan akan disebut sebagai orang yang bijaksana. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaruh dalam hatinya adalah orang yang bijaksana. Dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat situasi yang tidak baik terjadi. Pada saat ada pergumulan, ada tekanan, ada kesulitan di tengah-tengah kesesakan. Ketika akan bekerja mengalami kesulitan, harus memakai masker, harus terpisah dengan keluarga dan kesulitan-kesulitan yang lain. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pada hari ini. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan akan memiliki respon yang benar. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah kata-kata yang menyembuhkan. Firman Tuhan bukan cacian atau makian, tetapi apa yang dikatakan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-26 juga berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lawan orang yang bijaksana adalah orang bodoh. Sebab itu dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Mengertilah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Mari kita renungkan pada hari ini. Firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan tidak bebal. Orang yang bijaksana senang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Dan mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang beruntung dan berhasil. Oleh karena itu, jauhi menjadi orang yang bebal. Tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Miliki pondasi yang iman yang benar di dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan. Kita teringat dengan murid-murid Tuhan Yesus yang berada di atas perahu ketika mengalami terpaan angin. Terpaan yang dialami bukan sekedar angin akibat hujan lebat biasa yang kita alami. Tapi terpaan angin badai yang menggombang-ambingkan perahu sehingga hampir menenggelamkan murid-murid. Namun, apa yang akhirnya membuat angin badai menjadi tenang dan tidak menenggelamkan para murid? Kuncinya adalah mereka percaya. Mereka melibatkan Tuhan Yesus ada dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Apa yang seringkali membuat kita, orang percaya, hanyut terbawa arus?
ketika angin taufan melanda? Jawaban sederhananya adalah ketika mereka tidak mendasari hidupnya dengan dasar yang benar. Orang fasik adalah orang percaya mendasari kehidupannya dengan sesuatu yang lain selain Tuhan Yesus dan kebenarannya. Yang kedua yang kita bisa pelajari, dasar kebenaran yang kedua. Dasar kebenaran yang kedua adalah merupakan landasan iman bagi orang percaya. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa arti iman itu? Dalam kebudayaan kita seringkali kita mengartikan iman dalam pengertian yang salah. Iman hanya mempercayai sesuatu yang diinginkan, yang didapatkan, tetapi tidak punya landasan. Yang betul kebenaran firman Tuhan atau janji Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita, percaya bukan dengan kebutaan yang ada, tapi percaya yang dimaksud adalah lawan dari kebutaan. Percaya bukan menjadi penyebab dari kebutaan. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan tindakan kepercayaan yang tidak beralasan. Yesus Kristus menyatakan dirinya sendiri sebagai pribadi yang patut kita percayai. Dia memberikan alasan yang cukup bagi kita untuk kita percaya kepadanya. Dia adalah Allah yang setia dan layak untuk mendapatkan kepercayaan kita. Oleh karena itu jangan kita melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat kita diberkati, dipelihara, ditolong oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, kesesakan, kita mulai lupa. Kita mulai tidak lagi merenungkan firman. Kita mulai lubang-lubang di dalam pembacaan firman Tuhan kita. Firman Tuhan juga berkata, seperti kisah daripada Abraham, di mana Abraham berharap, dikatakan dia akan menjadi bapa bagi semua bangsa. Tetapi yang terjadi itu belum digenapi dengan cepat. Tetapi Abraham belajar percaya dan beriman. Dia tidak bimbang, dia percaya. Dan karena dia itu percaya sehingga apa yang disampaikan oleh bapaknya itu tergenapi. Dan dia betul-betul menjadi bapa kaum beriman. Dia mendapatkan anak perjanjian yaitu Ishak. Yang ketiga, dasar yang benar membuat kita itu kokoh menghadapi badai tantangan. Ketika kita melihat tadi yang saya bacakan di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Injil Matius pasal 5 dan sampai 7 yang disampaikan kepada orang banyak, merupakan pengajaran Tuhan Yesus buat setiap kita orang percaya. Di bagian pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus itu ditutup dengan khotbah tentang dua macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua dasar yang dimaksud tadi sudah saya sampaikan adalah membangun rumah di dasar batu dan dasar pasir. Dua orang yang diibaratkan membangun rumah di atas batu dan pasir ini adalah menggambarkan sebuah keadaan orang Kristen yang sama-sama mendengarkan firman. Tetapi yang membedakan adalah respon setelah mereka merenungkan atau mendengarkan firman. Yang pertama, orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman, yang merenungkannya, melakukannya, sehingga membawa dampak yang luar biasa besar dalam hidupnya. Ada perubahan. Ada perubahan yang hebat yang membawa berkat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, baik sebagai seorang ayah, seorang ibu, sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, kita itu dilihat oleh anak-anak kita. Kalau orang tua suka baca firman dan merenungkan firman, otomatis anaknya juga suka merenungkan firman, membaca firman. Tapi kalau orang tua tidak suka membaca firman, otomatis anaknya juga alergi dengan Alkitab dan tidak suka membaca firman. Yang kedua, orang yang membangun di atas pasir. Orang tersebut juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dia hanya sebatas mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan itu. Seperti kita ketahui bahwa kokohnya sebuah bangunan tergantung fondasi dasar daripada bangunan tersebut. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita punya dasar yang benar, walaupun mungkin ada badai corona atau COVID-19 sekalipun yang kuat dan menerjang kita, tapi kita punya
dasar yang benar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Jangan kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan mencari siapa yang cocok dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Tetapi firman yang kita dengar itu bukan untuk orang lain, tapi firman Tuhan untuk diri kita, mengubah diri kita dan menjadi dampak yang hebat, mengubahkan diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika di dalam Matius 7 ayat yang ke-25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ini mengingatkan kepada setiap kita, orang yang punya dasar yang benar, yang kuat, pada saat menghadapi tantangan atau badai kehidupan yang sulit, Tuhan itu sungguh menolong dia menghadapi badai. Yang membedakan adalah ketika seseorang punya dasar yang benar, dia tetap kokoh ketika badai datang. Tetapi orang yang tidak punya dasar yang benar akan rubuh ketika badai itu datang. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Matius 7 ayat yang ke-27 berkata demikian. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita diingatkan hari ini, punya dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Masalah boleh datang, pandemi corona boleh datang, tetapi kita masih tetap punya dasar yang benar. Kita tidak putus asa. Kita hadapi setiap masalah dengan tidak memandang masalah itu dahsyat atau besar, tapi kita mengingat masalah kita kecil, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika kita tahu akan 3 dasar kebenaran itu, kita diingatkan. Ketika kita sudah memegang 3 dasar tadi yang saya katakan, yaitu firman Tuhan dengan berlandaskan iman dan kebenarannya, kita diingatkan akan ada upah yang akan kita terima. Jika pekerjaan dibangun seseorang itu tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-14, orang yang membangun segala sesuatunya pada dasar yang benar, ia akan mengalami ujian. Sebab segala sesuatu yang akan diuji oleh Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, adalah sama halnya dengan setiap kita membangun rumah dengan dasar emas, dengan dasar perak, dengan dasar permata. Pada saat Allah mengujinya dengan api, maka bangunan itu akan tetap berdiri kokoh. Berbeda halnya pada saat kita membangun rumah kita dengan jerami dan kayu. Pada saat diuji dengan api, maka rumah itu akan hangus terbakar, tetapi masih tetap diselamatkan dan diangkat di dalam api. Upah yang dimaksud adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Ujian pasti datang, tetapi upah dari Tuhan sudah menanti setiap kita. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak luput dari berbagai tantangan pada saat ini. Di tengah-tengah pandemi Corona atau COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Ada banyak caranya. Kita bisa membagikan kabar baik dan pengharapan itu. Mari kita lakukan bagian kita di tahun 2020 menjadi titik balik bagi kita. Kita minta kepada Tuhan kerelaan hati memberitakan Injil damai sejahtera itu. Di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak orang yang kecewa, yang takut, yang khawatir, yang bimbang, yang putus asa. Mari kita menjadi saluran berkat. Mari kita merampas jiwa mereka dari api neraka. Ketika kita membaca firman Tuhan, saya percaya ada api Tuhan yang membara di dalam diri kita. Walaupun mungkin dunia menawarkan dengan teknologi yang ada, dengan gadget, dengan HP kita yang paling tercanggih sekalipun, jangan gunakan alat-alat teknologi yang canggih ini hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Tapi alat gawai kita, gadget kita, handphone kita, dalam genggaman ini kita gunakan, berguna dan bermanfaat. Kita bisa bagikan kata-kata firman. Kita bisa bagikan kata-kata damai sejahtera. Kita bisa tag, share di Facebook kita, di Instagram kita, di Twitter kita, di WhatsApp kita, di Telegram kita, ataupun di banyak bidang yang lain. Kita bisa melakukan bagian kita dengan baik.
Seperti prolog yang tadi saya sampaikan di dalam pembukaan. Kisah dari seorang bapak, Horatio Spafford, yang menciptakan lagu Nyamanlah Jiwaku. Ini meneguhkan setiap kita. Kita mau belajar percaya. Kita mau belajar hidup dengan mendasarkan kekuatan kita sebagai orang percaya. Menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar merupakan landasan iman bagi orang percaya. Dan menjadi orang yang punya dasar yang benar membuat kita kokoh menghadapi badai tantangan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, dalam kondisi bersukacita dan bergembira, tetap bersyukur. Dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tetap bersyukur. Dalam kondisi kesedihan, kesesakan dan tekanan, mari kita belajar percaya. Kalau kita sudah mengimani dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, kita meyakini ada upah yang tersedia bagi kita, yaitu kemuliaan Tuhan. Mari kita bangun hidup kita dengan dasar yang benar, dengan dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan dan menolong kita. Mari kita bersama, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang mengenal kedalaman hati setiap kami. Bapa yang mengetahui keluh kesah, tekanan, kesesakan, penindasan, kesulitan yang kami hadapi. Teguhkan kami, ajar kami tidak mengeluh, ajar kami tidak menyerah dan putus asa. Ajar kami teguh memegang Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja dunia ini, yang sanggup menolong kami di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegentaran. Engkau memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan hidup kami, untuk kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala yang terjadi ini segera berlalu. Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia, bahkan dunia ini. Segala sakit penyakit dilenyapkan, karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus, Sang Penyembuh dalam hidup kami. Berkati kami, tolong kami, dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus, serta Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan, kiranya memberkati dan menyertai kehidupanmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, studimu, dan masa depanmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.